Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada hari ini Sabtu 4 Oktober 2025 dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dari Jalan Debes nomor 6 Denpasar, Bali. Besar harapan agar Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian serta anak-anak semua, keluarga besar GKPB, Jemaat Kristus Kasih dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelum kita baca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menyatakan kebenaran firman-Mu dan menaburkan kebenaran firman-Mu di muka bumi. Berfirmanlah Bapa, kuasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari dua bacaan, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 24 dan 1 Tesalonika 5 ayat 24 yang bunyinya demikian. Salomo berdoa, Engkau tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang Kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Dan bacaan kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering tidak setia. Kita sering mengabaikan apa yang mesti kita lakukan. Justru kesempatan itulah kita harus lebih banyak belajar bahwa hanya Allah yang benar-benar bisa diandalkan. Karena itu oleh Pendeta Eka Dharma Putra pernah berkata, betapa rapuhnya kesetiaan manusia yang seringkali pudar dalam kesehariannya. Begitu saja, apalagi ketika berkaitan dengan janji, kita selalu tidak tepat janji. Oleh karena itulah maka hubungan janji dengan kesetiaan itu adalah sangat bererat. Ketika kesetiaan manusia goyah dan janjinya tidak dapat dipercaya, Allah hadir sebagai satu-satunya yang konsisten dan selalu setia akan janjinya. Kesetiaan Allah itu nyata di sepanjang sejarah kehidupan umatnya. Terbukti ketika dalam doa Salomo mengakui dengan penuh rasa syukur bahwa berdirinya bait suci bukan semata hasil kerja manusia, melainkan bukti kesetiaan Allah akan janjinya. Apa yang difirmankan melalui perkataannya selalu digenapi dengan tangannya yang berkarya. Kesetiaan Allah inilah yang menjadi berita Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di tengah tekanan kehidupan, Paulus menguatkan mereka untuk tetap berpengharapan kepada Kristus. Sebab Ia yang telah memanggil mereka akan selalu setia menjamin, menopang, dan menyempurnakan karyanya atas mereka. Demikianlah kita melihat bahwa kesetiaan bukanlah sekedar atribut Allah, melainkan hakikatnya yang paling fundamental. Allah tidak perlu belajar untuk setia atau memilih kapan Ia harus setia. Tetapi kesetiaan adalah identitas Allah itu sendiri. Identitas Allah yang kekal dan tidak akan pernah berubah dalam situasi atau kondisi apapun. Oleh sebab itu sepatutnya kita harus bersyukur karena memiliki Allah yang tidak pernah berubah di sepanjang masa kehidupan. Rasa syukur inilah yang nantinya akan mendorong kita di dalam setiap kehidupan.
dengan kesetiaan yang sama untuk Allah, bukan karena takut dihukum, melainkan karena kita menghormati Allah yang telah begitu setia kepada kita. Hal ini dibuktikan melalui cara kita berkomitmen menjaga kesetiaan terhadap keluarga dan pasangan kita. Melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita pun mampu merasakan bahwa memiliki Allah yang dapat diandalkan dan kesetiaannya abadi kekal. Sebab kesetiaannya untuk meneladaninya melalui hidup kita harus mampu menyelami kesetiaan Allah. Di dalam kitab Tesalonika merupakan surat Paulus dalam perjanjian baru sebagai surat ke-8 dan 9 berupa nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat atau orang-orang Tesalonika, berisikan tentang kesadaran eskatologis bahwa hari Tuhan akan datang atau kedatangan Yesus kembali. Itu selalu diingatkan. Bagaimana dengan penantian hari Tuhan? Mesti dilakukan dengan pengharapan yang benar, yakni dengan hidup kudus, hidup teratur di dalam Tuhan, saling menghormati, saling menghibur, selalu mengucap syukur, menjauhkan diri dari kejahatan dan selalu bersukacita. Benar bahwa di antara jemaat Tesalonika selalu meninggal karena juga akan dibangkitkan, sebab Yesus telah mati dan telah bangkit. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di mana saja mendengar sapaan kasih, membaca ini, menemukan bahwa yang baru bukanlah Allah penuh belas kasih, menggenapi janjinya, melainkan bagaimana berpengharapan, berdoa dan bersyukur kepada Allah sebagai citra Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam penantiannya hari Tuhan, orang percaya memasuki fase berproses untuk berproses menjadi pribadi yang disempurnakan oleh Kristus. Ia yang menguduskan adalah jiwa, roh dan tubuh kita, terpelihara sempurna dan tak bercacat atas kedatangannya di dunia. Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya bukan tentang kitanya, tapi tentang Tuhan. Dia Allah di dalam Yesus yang setia dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kehadiran, keterarahan pada Dia yang setia itu menjadi sebuah kesaksian hidup. Ya, Mother Teresa yang hadir bagi orang-orang miskin dan termarginalkan, yang mengatakan, aku tidak terpanggil untuk berhasil, tetapi aku untuk setia kepada Yesus. Sebab jika dipanggilnya adalah keberhasilan, ia akan sangat mudah jatuh pada kesombongan atau keangkuhan dan menghalalkan segala cara. Tetapi dipanggil untuk setia melakukan tugas panggilan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, kerendahan hati, itulah teladan dari Tuhan Yesus. Setia di dalam segala hal. Artinya apa? Konsisten, tidak berubah, memberikan orang percaya sebagai dasar yang kokoh di dalam iman tentang kesetiaan kepada Allah. Ini mendorong orang-orang Tesalonika untuk tetap setia meskipun mengalami tantangan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ketika kita menanam hal apa saja di kehidupan kita, contohnya menanam pohon mangga, padahal kita sudah berumur seperti 50-an, pertanyaannya, apakah kita masih bisa menikmati buah-buah itu? Tetapi ketika kita menanam untuk buah-buah bagi generasi-generasi yang akan datang, demikianlah kita menyatakan dan menaburkan firman pada hari ini, bisa mendapatkan buah-buah roh dalam kehidupan yang akan datang bagi generasi-generasi yang akan datang. Kita percaya bahwa yang memetik hasil ketika tadi menanam, istilahnya menanam pohon mangga, maka pasti yang memetik adalah generasi-generasi yang akan datang. Ketika kita menyatakan dan menaburkan firman hari ini,
maka kebenaran firman dan anak-anak kita akan memetik hasil yang baik dalam kehidupan yang akan datang. Kita percaya Tuhan senantiasa menolong dan menopang di dalam setiap kehidupan. Maka ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, marilah kita terus mengandalkan Tuhan dan jangan melepaskan pegangan, karena Dia menopang setiap langkah hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. PBA 3:12, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Biarlah firman-Mu yang kami baca ini menjadi landasan, tuntunan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menuntun dan memberkati setiap langkah. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa di dalam seluruh pergumulan jemaat Kristus Kasih. Terutama kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Justus, Pak Pendeta Putu Yogi, Ibu Pendeta Tini yang melayani di sini, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan, Engkau menyertai dan berkati dalam kehidupan pelayanan, terutama di dalam keseharian dan pelayanan kesehatan hamba-hamba Tuhan. Engkau menyertai dan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati hamba-Hamba-Mu di dalam segala pergumulan, di dalam pergumulan mereka oleh karena susah, oleh karena sakit. Tuhan, Engkau jamah, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan asalnya daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga yang dalam keadaan kesulitan secara ekonomi. Oleh karena kesulitan, hal-hal lain, kami mohon Tuhan, Engkau menyertai hamba-hamba Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang sedang kuliah, sekolah. Tuhan, Engkau menyertai dalam usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong agar senantiasa di dalam damai sejahtera-Mu, terutama di Bali dan Denpasar. Tuhan berkati dalam pemulihan pasca banjir. Tuhan berkati terutama hamba-hamba-Mu, jemaat Kristus Kasih yang terdampak banjir. Tuhan, beri mereka penguatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan akan semua pelayan-pelayan gereja yang ada di tempat ini, baik kami sebagai majelis, sebagai pegawai, koster, satpam, tukang, bahkan tim multimedia Tuhan yang terus melayani. Engkau memberkati. Demikian juga backing vokal, tim musik. Tuhan berkati Bapa. Kami berdoa supaya senantiasa diberi kesehatan, diberi perlindungan, dituntunan dan pengasihan. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh rencana-rencana pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terutama di dalam program pentabisan pada bulan Desember. Kami mengundang Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk memberikan rasa syukur mereka untuk menyelesaikan pembangunan dengan keuangan yang ada saat ini. Tuhan, Engkau menolong dan menopang kami semua. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.